Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhar Lubis dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Resume Makalah Supervisi Pendidikan, Prinsip-prinsip dan Ruang Lingkup Supervisi Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Dosen Pengampu Muhammad Ali Hanafi MSI, dan yang kami sayangi teman-teman yang ada di semester 6. Selanjutnya saya ingin menyampaikan sedikit hasil makalah kami. Yang pertama, prinsip supervisi pendidikan. Di dalam pendidikan, kepala sekolah akan menjadi supervisor. Dalam melakukan tugasnya harus mengetahui beberapa prinsip dalam supervisi dalam praktek supervisi tersebut. Ada di sini disebut juga prinsip ilmiah dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas supervisi dilakukan menurut data yang objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar dan mengajar. Yang kedua, untuk memperoleh data dibutuhkan penerapan alat merekam data seperti misalnya angket, observasi, percakapan pribadi, dan seterusnya. Yang ketiga, masing-masing aktivitas supervisi dilakukan dengan cara sistematis dan terencana. Ada di sini juga termasuk prinsip demokrasi, prinsip kerjasama, prinsip konstruktif dan kreatif. Di situ ada juga masing-masing jenis-jenis prinsipnya. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dari presentasi kami yang berjudul Prinsip-prinsip dan Ruang Lingkup Supervisi Pendidikan, yang mana sebelumnya sudah disampaikan oleh Saudara Azhar, yang mana saya di sini akan melanjutkan dari penjelasan, yaitu ada 7, yaitu yang pertama supervisi bidang kurikulum. Bidang kurikulum ini terjadi karena proses belajar dan mengajar. Proses belajar dan mengajar adalah kegiatan utama di sekolah. Kurikulum merupakan hal yang harus diantisipasi dan dipahami oleh berbagai pihak. Karena kurikulum perencanaan belajar ini memiliki kedudukan yang sangat strategis dan menentukan keberhasilan pelajar secara keseluruhan, baik proses maupun hasil. Dan yang kedua, supervisi bidang kesiswaan. Bidang kesiswaan menjadi penting karena tujuan pendidikan adalah melahirkan siswa-siswi yang kreatif, mandiri, kompetitif, sehingga membangun kognitif, efektif, dan psikomotorik. Siswa yang diperlukan bidang kesiswaan menjadi domain karena teluh gurulah, karena tangan gurulah memberi pelajaran dipertaruhkan. Yang ketiga, supervisi bidang kepegawaian. Tujuan supervisi ke bidang pegawaian berbeda dengan sumber daya manusia pada teknis bisnis. Di dunia pendidikan, tujuan supervisi di bidang pegawaian lebih mengarah pada kognitif, kreatif, dan berprestasi. Selain itu, dalam bidang kepegawaian atau personalia pendidikan Islam terbentuk untuk menyalahgunakan tenaga kependidikan Islam secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal. Dan yang keempat, supervisi bidang sarana dan prasarana. Di sini tujuan anak sekolah yaitu agar dia menjadi baik, pintar, dan terampil. Dibutuhkan proses yang tidak sederhana dan panjang agar tujuan ini berhasil dicapai sekolah. Sekolah menyediakan sarana seperti masjid, perpustakaan, laboratorium, internet, dan tempat olahraga. Tanpa sarana yang baik, sekolah sulit melahirkan keluaran yang kompeten. Sarana merupakan media dan alat untuk belajar agar pendidik berjalan efektif. Sarana sekolah diperlukan untuk keseimbangan perkembangan fisik dan psikis siswa. Yang kelima, supervisi bidang keuangan. Biaya menempati posisi yang sangat penting dalam proses pendidikan.
dipastikan bahwa lembaga pendidikan yang bagus ditopang oleh biaya yang memadai. Setiap lembaga pendidikan membutuhkan dana untuk menopang proses pendidikan, mulai dari biaya rutin, biaya rutin, biaya kegiatan hingga biaya perawatan dan perbaikan. Yang keenam, supervisi bidang humas. Humas dibutuhkan untuk sosialisasi program dan prestasi sekolah kepada masyarakat, juga untuk menetralisasi berita-berita negatif yang terkadang dihembuskan oleh pihak luar. Yang ketujuh, supervisi bidang ketatausahaan. Di dalam tata usaha sekolah adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan atau diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta membina kegiatan-kegiatan yang bersifat tulis menulis di sekolah agar proses belajar mengajar semakin efektif dan efisien untuk membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Maka dari 7 yang saya bacakan tersebut, maka kesimpulannya adalah supervisi tidak lain dari usaha memberi layanan kepada guru-guru, baik secara individu maupun secara kelompok, dalam usaha memperbaiki pengajaran. Kata kunci dan memberi supervisi pada akhirnya ialah memberikan pelayanan dan bantuan. Prinsip-prinsip supervisi pendidikan yaitu yang pertama, prinsip ilmiah, yang kedua, prinsip demokratis, yang ketiga, prinsip kerjasama, dan yang keempat, prinsip konsekutif dan kreatif. Dalam ruang lingkup supervisi pendidikan, yaitu yang pertama ada dibagi 1. Supervisi bidang kurikulum, supervisi bidang kesiswaan, supervisi bidang kepegawaian, dan yang kemudian supervisi bidang sarana dan prasarana, kemudian supervisi bidang keuangan, dan supervisi bidang humas, dan yang terakhir adalah supervisi bidang ketatausahaan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.